A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang sangat cerah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat menikmati indahnya dunia, dan ini semua merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua yang harus kita syukuri. Yang terpenting kita syukur saja apa-apa nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena dalam surah Ibrahim itu ada ancaman untuk kita. Yang pertama akan diberikan kebahagiaan untuk kita, yang kedua akan diberi ancaman untuk kita semua yang berkaitan dengan nikmat Allah. Yang pertama, apabila kita mensyukuri nikmat Allah, Allah itu akan menambahkan nikmat itu sendiri. Dan apabila kita tidak mensyukuri nikmat Allah, niscaya azab Allah itu amat pedih. La in sakatum la ajidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ayatnya. Quran surah Ibrahim ayat 7. Selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, penutup para nabi, yakni Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rasul merupakan suri teladan bagi kita semua, uswatun hasanah. Dan baginda juga yang nantinya siapapun yang berselawat kepada Nabi, insya Allah Allah itu akan membalas dengan 10 kebaikan. Kita mengucap sekali selawat itu akan dibalas 10 kebaikan, ya. Ya, jangan lupa itu anak-anak. Itu harus diamalkan. Karena memang ada 2 faktor ataupun yang tanpa dilakukan secara perantara, ketika kita nanti berada di ujung daripada akhirnya manusia, yaitu di alam akhirat, Al-Quran nanti juga termasuk yang memberi syafaat. Begitu juga pun selawat. Selawat juga akan memberikan syafaat bagi yang siapa yang selalu berselawat. Nanti baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam akan mudah mengenalnya lantaran karena salawatnya. Oke anak-anak sekalian, hari ini karena kita betul-betul beda suasananya. Biasanya kita berada di dalam kelas, berinteraksi secara langsung tatap muka. Namun karena wabah corona yang membuat kita belajar online, ya, untuk itu bersabar dan mudah-mudahan wabah ini semua akan segera berakhir. Amin. Sehingga kita bisa beradaptasi, beraktivitas, bertatap wajah secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini semua berakhir. Amin. Ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita akan membahas yang berkaitannya dengan memegang teguh kebenaran Al-Quran, iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang poin-poin yang harus kita pelajari pada kesempatan ini, yang pertama,
itu aspek akidahnya. Yang pertama itu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus meningkatkan keimanan kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu ada 2 poinnya. Poin yang pertama, menampilkan perilaku yang mencerminkan keimanan terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya, menerapkan hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya dapat kita perhatikan bersama. Di situ ada peta konsep iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita akan meyakini 4 kitab. 4 kitab itu yang pertama kitab Taurat. Terus yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, terus yang keempat kitab Al-Qur'an. Keempat kitab ini merupakan kitab wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara para nabi-nabi Allah. Yang pertama untuk kitab Taurat itu Nabi Musa alaihissalam. Itu turunnya di Mesir. Untuk Bani Israel berisi 8 larangan dan 2 perintah. Dan untuk kitab Zabur itu Nabi Daud alaihissalam, turunnya di Darussalam. Untuk Bani Israel berisi tentang pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat dan hikmah. Terus kitab Injil itu dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama turunnya di Yerusalem. Terus untuk Bani Israel berisi tentang tuntunan hidup zuhud dan isi kitab-kitab sebelumnya. Terus ya, selanjutnya kitab Al-Qur'an dipegang oleh baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kitab ini turunnya di Mekah dan di Madinah untuk seluruh kaum, berisi tentang akidah, hukum-hukum syariah dan muamalah. Dan kitab ini penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya, baik itu Taurat, Zabur, dan Injil. Baiklah, selanjutnya di sini kita akan memasuki pengertian beriman kepada kitab Allah. Sebelum kita masuk kepada beriman kepada kitab Allah, yang pertama kita harus memahami apa arti iman itu sendiri. Ya. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitabnya. Dapat kalian perhatikan ayat di atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi
وكتبه ورسله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Ayat ini yang berbunyi, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar, kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Tujuan dan maksud dari turunnya kitab-kitab tersebut adalah agar manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Baiklah, selanjutnya masuk kepada poin pertama, kandungan kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Dalam Al-Quran sudah jelas dipaparkan bukti kelengkapan daripada bahwa Al-Quran itu mampu melengkapi bagaimana gambaran-gambaran yang ada dalam 3 kitab, baik itu Zabur, Taurat, Injil. Dan selanjutnya, kitab Taurat, bukti adanya dalam Al-Quran. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Quran Surah Ibrahim ayat 2. Pokok ajaran kitab Taurat berisi tentang akidah atau tauhid dan hukum-hukum syar'i, atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan yang berisi 8 larangan dan 2 perintah, yaitu jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Maksudnya jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan menduakan Tuhan. Yang selanjutnya, jangan membuat patung ukiran, dan jangan pula menyembah patung karena aku Tuhan Allahmu. Sudah jelas di sini. Jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Ya, maksudnya ini jangan hanya menyebut Tuhan, perhatikan, pikirkan. Teruslah mengingat Allah dengan karunia-Nya, dengan seluruh ciptaannya. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, lebih-lebih yang ada pada diri kita masing-masing. Yang selanjutnya, ingatlah kamu akan hari Sabat supaya kamu sucikan dia. Yang selanjutnya lagi, berilah hormat kepada bapak ibumu. Yang selanjutnya, jangan membunuh sesama manusia. Terus kitab Zabur. Kitab Zabur ini berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Bukti kebenaran kitab Zabur yang dipegang oleh Nabi Daud, yang Allah firmankan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 55, yang berbunyi,
وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا. Ayat ini yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Terus selanjutnya, bukti selanjutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam sesuai firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim. وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46. Itu sudah jelas di dalam kitab Injil ini betul-betul dipegang oleh Nabi Isa alaihissalam, dan ada buktinya dalam Al-Quran. Quran Surah Al-Ma'idah tadi ayat 46 yang sudah Pak baca. Dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepada Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan memasuki kandungan kitab-kitab Allah yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9 ini berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr, Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Baiklah, kita akan perhatikan ada 7 poin di sini yang berkaitan dengan kandungan kitab-kitab Allah tentang Al-Quran. Isi ajaran Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam kita ini, yang pertama yaitu tauhid, yang kedua syariah, yang ketiga akhlak, yang keempat ibadah, yang kelima muamalah, yang keenam sejarah, yang ketujuh wa'ad dan wa'id. Di situ semua ada penjelasannya, baik tauhid, syariah, dan sebagainya. Ya, yang selanjutnya lagi yang berkaitan dengan suhuf. Selain kitab Allah, wahyu Allah ada yang disebut dengan suhuf. Artinya kumpulan wahyu Allah yang dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti
kepada Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Ini semua digambarkan juga dalam Al-Quran. Buktinya, inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Yang artinya, sesungguhnya ini benar-benar terdapat kitab-kitab yang baru, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Quran surat Al-A'la ayat 19, ayat 18 dan 19. Ada beberapa nabi yang menerima suhuf. Antara lain Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Terus yang selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Nabi Sid alaihissalam menerima 50 suhuf. Terus Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelum diturunkan kitab Taurat. Beriman kepada kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyunya kepada para rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia dunia dan akhirat. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, beriman dan meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya, yang pertama. Terus yang kedua, beriman dan mempercayai nama-nama kitab suci yang kita ketahui. Terus yang selanjutnya, cara beriman kepada Allah lagi, meyakini kebenaran informasi yang terkandung di dalamnya, mengamalkan kitab yang terakhir dan menghapus kitab-kitab sebelumnya. Kita imani, maksudnya kita imani kitab-kitab yang sebelumnya, namun untuk sekarang mari betul-betul kita konsentrasi penuh terhadap kitab yang sekarang ini, yaitu kitab Al-Quran. Karena kitab Al-Quran untuk sekarang ini merupakan kitab yang sangat lengkap sekali, yang merangkum semua 3 kitab sebelumnya. Makanya Al-Quran itu dikatakan sebagai pelengkap daripada kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana sikap orang-orang yang beriman terhadap kitab-kitab Allah? Yang pertama, manusia itu akan mengakui keterbatasannya, sehingga dalam menjalani kehidupannya mereka tidak sombong. Yang selanjutnya lagi, itu bagi orang-orang yang beriman kepada kitab Allah akan mempunyai sikap tentu tidak sombong tadi ya. Yang kedua, yang selanjutnya, orang yang mengimani kitab-kitab Allah dapat belajar dari orang-orang yang hidup pada masa lampau. Dengan hal tersebut kita tidak mengulang kesalahan orang-orang terdahulu dan mampu mengikuti kebaikan-kebaikan mereka. Terus yang selanjutnya, orang-orang yang mengamalkan isi kitab terlihat dari sikap kesehariannya itu bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya. Kalau mereka memiliki sikap sesuai yang dipaparkan barusan, bersikap jujur, amanah, bersyukur, bertanggung jawab, disiplin, dan sebagainya, tentu dia betul-betul sudah beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk mereka yang bertakwa. Yang selanjutnya, sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah.
Ini diantaranya. Yang pertama, membaca Al-Quran secara rutin, memahami isi Al-Quran, terus mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baiklah. Selanjutnya, sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita harus mengakui, menghormati kedudukan kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, meyakini dan mengakui kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang paling utama dan yang paling akhir diturunkan. Itu harus kita akui. Terus yang selanjutnya, kita yakini dan mengakui bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Yang selanjutnya, menjalani hidup hanya untuk beribadah, menyembah Allah. Ya, yang selanjutnya lagi, fungsi beriman kepada kitab-kitab Allah. Apa sih fungsinya beriman kepada kitab-kitab Allah? Yang pertama, mempunyai iman yang kokoh dan tangguh. Yang selanjutnya, berada dalam hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsinya kalaupun kita betul-betul beriman kepada kitab Allah. Dan juga dapat menumbuhkan sifat sabar, syukur, dan jauh dari sifat sombong. Yang selanjutnya, memiliki sifat optimis dalam hidup. Di sini ada beberapa poin hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ini hikmah yang kita dapatkan. Yang pertama, kalau kita sudah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, tentu kita akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup, sehingga akan memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan sampaikanlah kepada berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga, itu kata Allah. Terus yang selanjutnya, terdorong untuk meningkatkan kualitas diri karena Al-Quran. Mendorong manusia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Itu sudah jelas. Yang Allah ciptakan ini, yang apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Salah satu contoh yang ada di langit, yang tanpa kita sadari, yaitu air hujan. Dan alhamdulillah, dengan air hujan dapat menghidupkan pepohonan dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Dan di bumi banyak sekali adanya gunung-gunung yang dapat ataupun yang mampu menahan gelombang angin laut. Sudah luas, luar biasa sekali. Itu harus kita sadari. Hikmah selanjutnya yang kita peroleh, memperkuat keyakinan kepada kebenaran kerasulan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita betul-betul memahami Al-Quran, tentu kita tahap pertama yang harus kita lakukan yaitu mengetahui tata krama membaca Al-Quran. Yang kedua, mengetahui dan memahami filosofi Islam sebagai agama yang mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Tahapan yang ketiga, mempergunakan akal ketika mempelajari dan memahami Al-Quran. Yang keempat, dapat kalian baca sendiri, ya, ada di situ, ya, dan sebagainya, ya. Oke, baiklah, kita masuk kepada bukti kemukjizatan Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tidak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan. Struktur bahasanya sangat indah. Sampai sekarang tidak ada yang mampu menandinginya. Itu mukjizat Al-Quran. Terus yang selanjutnya, terdapat isyarat ilmiah yang terkandung di dalam Al-Quran. Selanjutnya lagi, ajaran-ajaran Al-Quran sangat lengkap
dan sempurna sesuai dengan situasi serta kondisi yang berlaku sepanjang zaman. Mukjizat Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menjelaskan masa-masa yang akan datang yang berada di luar jangkauan akal manusia dan yang akan dialami manusia seperti kehidupan di alam barzah dan alam akhirat. Bukti bahwa ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi di sini sudah jelas. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Artinya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Itu poin pertama. Poin yang kedua, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Dan poin yang selanjutnya, sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ini maksud ini agar kita semua mengeluarkan zakat. Ini terkait dengan zakat fitrah, ya. Tentang kesucian jiwa. Sangat rugi bagi orang-orang yang mengotori. Itu sesuai dengan firman Allah tadi, Quran surah An-Nahl ayat 66. Oke, baiklah. Ya. Sudah jelas poin-poin yang kita pahami yang berkaitannya dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, dapat kita pahami keempat kitab, namun Al-Quranlah yang menjadi pegangan kita untuk sekarang ini. Namun ketiga kitab-kitab sebelumnya itu sudah dirangkum semua ke dalam Al-Quran. Dan untuk mata pelajarannya sekian dulu. Ingat, sukses adalah kemampuan untuk melangkah dari kegagalan tanpa hilangnya suatu usaha. Maju terus pantang mundur. Baiklah, sebelum Pak akhiri, Pak tetap mengingatkan kepada kalian semua bersabar dan bersabar dengan kondisi yang saat ini, dan mudah-mudahan wabah yang menimpa kita akan berakhir ataupun segera berakhir sehingga kita dapat bertatap wajah kembali seperti sekarang ini. Ya, sekali lagi bersabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan amalan yang tiada putus-putusnya kepada kita, amalan baik, mencatat amal baik kita yang berlipat ganda, sehingga dengan amalan-amalan yang kita laksanakan pada kesempatan ini kita peroleh, kita raih, kita dapatkan jannahnya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Pak sampaikan, kurang lebih Pak mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu materi pertama.